Jadi di FYP aku tuh ada yang ngerekomendasiin novel ini, novel thriller ini. Terus pas aku baca ternyata wow, menarik banget novelnya dan aku bakalan ceritain ulang gimana sih cerita dari novel yang berjudul Verity. Halo, ketemu lagi sama aku Karina, dan di video kali ini aku mau nyeritain cerita dari sebuah novel, tapi aku nggak sambil ngegambar ya, aku cerita aja langsung. Aku sejujurnya suka banget sama novel ini, tapi agak-agak kurang puas sama endingnya mungkin ya, tapi nggak tahu deh. Nanti kamu harus komen, kamu suka atau enggak sama ending dari novel buku ini. Novel ini tuh judulnya Verity, ini dipublikasikan di tahun 2018. Penulisnya itu Colleen Hoover gitu kalau nggak salah. Jadi semua ini bermula di New York, Manhattan. Ada seorang penulis namanya tuh Lowen Ashley. Jadi dia tuh kayak lagi mau pergi ke sebuah meeting, kayak meeting sama editornya gitulah. Terus di perjalanan dia kan jalan kaki tuh ke tempat meetingnya dia. Di perjalanan tiba-tiba dia nggak sengaja ngeliat kecelakaan di mana orang itu kelindes kepalanya gitu sampai darahnya tuh muncrat kena bajunya. Serem gak sih? Baru juga awal cerita ya kan. Dia tuh kayak udah mah telat gitu mau datang ke rapat, terus ini kena cipratan gitu kan. Terus ngeliat sesuatu yang serem gitu, orang di depan mata kepala sendiri ketabrak, itu kan serem banget gak sih? Terus dia tuh kayak kaget, terus shock, terus orang-orang wah pada heboh ngelilingin yang kecelakaan gitu. Tiba-tiba ada seorang pria, mukanya ganteng, badannya berotot gitu ya, muscular gitu kan. Terus dia nanya ke si Lowen ini, kamu baik-baik aja gitu kan. Udah kayak sinetron gak sih? Terus si Lowen iya aku nggak apa-apa kok gitu. Terus kata cowok ini, itu ada coffee shop, ada toiletnya, siapa tahu kamu pengen ke toilet gitu kan, ayo aku anterin katanya gitu. Oh ya udah, oke gitu kan, dianterin tuh ke toilet. Tiba-tiba si cowok ini ikut masuk juga kan ke toilet. Terus si cowok ini buka baju, terus minjemin ke si Lowen, nih kamu pakai aja baju aku gitu kan, kayak kemeja gitu loh. Terus badannya terlihat sangat kekar gitu kan. Terus si Lowen tuh kayak wow gitu kan. Terus si Lowennya juga yang cuek aja gitu, ganti baju di depan si cowok ini sambil ngeliatin si Lowen dengan posisi pakai bra doang gitu kan. Terus kata si cowok ini, aku sebenarnya nggak begitu kaget ngeliat kecelakaan tadi katanya gitu. Loh emang kenapa? Iya aku baru aja aku ngalamin hal yang sangat buruk gitu kan. Oh ya emang apa gitu kan. Kan aneh banget ya, maksudnya orang baru kenal, baru ketemu, terus udah ngomongin hal-hal yang traumatis tuh aneh banget gak sih? Tapi anyway cowok ini tuh bilang, iya aku mengangkat anak aku dari danau. Jadi anaknya tuh kayak tenggelam di danau gitu sekitar 5 bulan yang lalu, dan diangkat sama si cowok ini gitu, ditemuinnya sama si cowok ini. Terus kata Lowen ini, oh sama aku juga baru kehilangan ibu aku katanya. Ibunya si Lowen tuh baru meninggal karena kanker katanya gitu. Terus oh ya by the way nama aku Lowen Ashley, kamu siapa gitu kan? Namaku Jeremy katanya gitu. Oh ya udah deh pakai aja itu kemejanya gitu kan, aku buru-buru, aku terlambat mau datang ke sebuah meeting katanya gitu. Terus si Lowen pun ngehubungin editornya, karena kan Lowen ini penulis ya guys. Dia menghubungi editornya yang namanya itu Corey. Jadi si Corey ini tidak hanya menjadi editor, tapi si Corey ini juga adalah sebuah jadi si Corey ini adalah FWB-annya si Lowen juga gitu loh. Tapi udah nggak FWB-an sekarang sih, cuman editor doang. Jadi sekarang mah hubungannya pure profesional doang, editor sama penulis gitu kan. Si Lowen ini ngehubungin si Corey gitu kan, ini aku OTW gitu kan ke tempat meeting. Oke buruan ya gitu. Ternyata pas datang ke tempat meeting, Lowen kaget kalau ternyata dia tuh meeting sama cowok yang minjemin kemeja dia, alias si Jeremy itu yang ganteng itu loh. Tapi si Lowen tuh salfok banget ngeliat tangannya Jeremy tuh ada cincin kawin gitu kan. Terus si Lowen tuh ya udah punya istri gitu kan. Intinya mereka tuh rapat, jadi meeting ya, Lowen sama Corey editornya, sementara si Jeremy itu datang bersama editor juga namanya Amanda, dan juga seorang pengacara namanya Baron gitu kan. Akhirnya mereka pun memperkenalkan diri. Terus si Amanda, si editor tuh bilang kalau ada seorang penulis katanya gitu yang tidak bisa meneruskan kontrak menulisnya untuk menyelesaikan 3 buku seri gitu kan, dan kami sedang mencari penulis lain untuk melanjutkan buku seri yang sedang ditulis katanya gitu. Kami memang sengaja mencari penulis dengan genre yang sama dan gaya penulisan yang sama, makanya kami menghubungi Ibu Lowen Ashley katanya. By the way aja nih, penulis yang diomongin tuh adalah Verity Crawford, alias istri dari si Jeremy, si cowok ganteng yang minjemin bajunya itu gitu. Jadi si Verity Crawford ini adalah seorang penulis terkenal ya, beda sama Lowen. Si Verity ini tuh terkenal banget, dia udah menulis sekitar 6 buku seri dan itu selalu menjadi best seller. Nah harusnya nih Verity ini
nulisin 3 buku seri yang baru gitu. Tapi karena masalah kesehatan, Verity nggak bisa ngelanjutin nulis buku, makanya dicari penulis pengganti untuk ngegantiin si Verity, alias untuk ngelanjutin buku serinya gitu. Terus si Amanda juga ngejelasin, selain nulis buku, selain ngelanjutin buku serinya si Verity, penulis pengganti juga bakalan dapat press release, bakal kayak book tours, jadi kayak keliling kota gitu ya, ngasih speech atau enggak ngasih tanda tangan sama pembacanya kayak gitu. Buat Lowen, dia ngerasa langsung minder banget. Kenapa? Karena Lowen itu tidak seterkenal Verity. Lowen itu memang penulis juga, tapi buku dia tuh kayak banyak hatersnya gitu loh. Jadi dia bener-bener takut banget kalau dia harus mempublikasikan dirinya dia sebagai pengganti Verity gitu. Apalagi ini Verity gitu, penulis yang terkenal. Dia takut orang-orang kecewa, dia takut orang-orang nggak suka gitu. Bahkan si Jeremy atau si Amanda, si editor ini juga sampai nawarin kayak nanti setiap bukunya bakal dibayar sekitar 75.000 US dollar per buku ya. Dan dikasih deadline waktu menulisnya 3 buku itu selama 1 tahun. Nah awalnya si Lowen ini kan kayak minder banget dong, kayak gua kan penulis yang nggak terkenal gitu loh, kenapa harus gua yang ditunjuk untuk melanjutkan bukunya Verity gitu. Dia nggak mau dipublikasikan, dia takut banyak haters gitu loh. Terus kata si Amanda, ya kalau kamu memang nggak mau, kita bisa nyari orang lain kok yang mau gitu, yang genre-nya kira-kira sama. Tiba-tiba si Jeremy, nih si cowok ganteng itu, nyeletuk, dia bilang katanya buku kamu itu salah satu buku favoritnya Verity katanya gitu. Terus si Lowen kayak yang insecure gitu, dia kaget dong, hah buku aku yang bukan siapa-siapa, bukunya disukain sama seorang Verity gitu loh. Jadi kan dia kayak wow, amazed gitu kan. Ditambah lagi si Lowen ini punya banyak utang ya guys, semenjak ibunya meninggal dia kayak punya banyak utang. Terus si Lowen juga kayak kesulitan untuk bayar uang sewa apartemen. Pokoknya dia tuh kayak lagi BU sebenarnya si Lowen ini, kayak butuh duit gue gitu kan. Awalnya tuh nggak mau tuh, Lowen tuh kayak aku nggak sanggup deh, aku minder gitu, aku nggak bisa ngelanjutin bukunya Verity gitu. Terus sama si Jeremy ya, si cowok ganteng ini, ya udah sih ambil aja gitu kan. Atau enggak kamu minta dinaikin aja harganya gitu loh, sambil bisik-bisik, sambil ngomong pelan-pelan gitu. Terus akhirnya setelah babi bu bebo gitu kan, akhirnya setuju deh si Lowen ini, oke deh aku mau untuk nerusin kontrak menulisnya si Verity gitu kan. Jeremy pun bilang kalau kamu mau nerima tawaran ini, kamu bisa datang ke rumah aku di Vermont katanya gitu untuk kerja di sana. Jadi kan ada ruangan kerjanya si Verity di mana itu tuh banyak banget catatan-catatan atau enggak buku-buku yang ditulis sama Verity. Siapa tahu itu bisa menginspirasi Lowen untuk nerusin buku serinya tuh bakal kayak gimana gitu. Biar kelihatan nih arahnya mau kemana nih. Kan kalau misalkan penulis juga tetap butuh research dong ya enggak. Terus si Jeremy juga bilang katanya kalau misalnya kamu nggak suka publikasi, bisa aja kamu cari nama samaran katanya. Jadi kalau kamu takut ada haters, ya udah kamu pakai aja nama samaran gitu. Akhirnya deal tuh, setuju. Akhirnya Lowen pulang sama si Corey, si editornya kan ke apartemennya. Terus mereka kayak merayakan gitu kan sambil minum-minum cantik gitu. Corey ini si editornya tuh khawatir sama Lowen. Aku khawatir deh kalau kamu harus datang ke rumahnya si Jeremy gitu kan. Karena mereka tuh kayaknya keluarga sial deh katanya gitu. Soalnya Jeremy ini kan baru aja kehilangan anak kembarnya. Jadi bener aja ternyata yang meninggal tuh nggak hanya satu ya anaknya, tapi 2, yaitu kembar gitu loh, cewek dua-duanya. Yang satu katanya keracunan di rumah tetangga. Terus anaknya yang satu lagi katanya tenggelam di danau. Terus si Verity-nya sendiri itu katanya kan tabrakan tuh, kecelakaan mobil nabrak pohon, tapi nggak ada jejak rem. Itu kan jadi pertanyaan ya, apakah Verity ini kecelakaannya karena disengaja atau ketiduran gitu. Kayaknya itu keluarga bawa sial deh. Aku khawatir kalau kamu harus ke sana sendirian, kata Corey gitu. Lowen tuh bilang ya udah sih tenang aja, aku niatnya cuma sehari doang kok nginep di sana, sisanya ya palingan aku nyari hotel di dekat sana lah gitu. Ya udah deh pokoknya kalau ada apa-apa kabarin ya gitu kata Lowen. Ya udah akhirnya si Lowen pun keesokan harinya berangkat ke Vermont ya, menuju rumahnya si Jeremy ya, alias si AA ganteng gitu. Lowen ini pergi ke sana naik mobil yang dia rental ya guys. Itu pun mobil yang murah banget, dia rental. Terus perjalanannya tuh 6 jam nyetir sendirian, habis itu sambil dengerin audiobook bukunya si Verity gitu loh. Bukunya Verity ini kan Verity udah nulis sekitar 6 buku seri. Yang unik dari bukunya Verity ini adalah biasanya kan kalau buku itu ditulis dari sudut pandang orang yang pertama atau sudut pandang orang ketiga gitu ya. Tapi bukunya Verity ini tuh ditulis dari sudut pandang orang yang jahat. Unik banget kan? Maksudnya nggak banyak orang yang nulis buku dengan sudut pandang penjahat gitu ya kan. Tapi anehnya ini buku ke-6-6-nya tuh itu bener-bener bestseller, banyak yang suka gitu loh. Sementara beda banget sama Lowen yang bener-bener insecure dan gak percaya diri sama karya bukunya sendiri gitu loh. Akhirnya gak kerasa setelah 6 jam perjalanan, Lowen tuh hampir nyampe
sampai dia tuh pergi ke alamat rumahnya AA ganteng ini tuh, si Jeremy ya. Itu bener-bener kayak cukup terpencil ya guys. Jadi kayak banyak pepohonan, ngelewatin pegunungan gitu-gitu, you know lah. Akhirnya nggak lama kelihatan tuh rumah gede dari jauh ya kan. Terus ada gerbangnya gede, terus gerbangnya ngebuka, dia masuk, bahkan ada driveway-nya. Coba kalau rumah ada driveway, kebayang nggak sih segede apa gitu kan. Akhirnya nggak lama dia parkir, tiba-tiba dia ngeliat ada wajah kayak apaan tuh gitu kan. Dia kira itu penampakan, ternyata itu bocah anaknya si Jeremy, karena kayak kok mirip banget sama Jeremy gitu. Ternyata bener itu adalah anaknya Jeremy yang namanya tuh Crew. Kamu harus inget ya, umurnya 5 tahun. Terus dia kan bingung, kayak si Crew malah dipanggil malah lari masuk ke dalam rumah. Akhirnya Lowen pun di mobil kayak ngabarin dulu si Cory, ini aku udah nyampe gitu. Terus si Lowen juga ngabarin Jeremy, aku udah di depan rumah nih gitu kan, bisa bukain pintu nggak gitu. Terus si Jeremy pun ngebukain pintu dan jeng-jreng, kaget banget. Si Jeremy kan waktu pertama ketemu kan rapi, pakai kemeja gitu kan, pakai kayak profesional pokoknya ya. Dan Jeremy ini kan kerjaannya real estate gitu ya, agen real estate gitu. Nah pas dia nyambut si Lowen tuh dia pakai baju rumahan, pakai kaos, pakai training, dan Lowen ngerasa ih gila, pakai baju rumahan aja seksi banget gitulah pokoknya ya kan, udah mulai tertarik gitu dia. Terus Lowen pun masuk ke dalam rumah, itu rumah gede banget. Tahu gak sih tipe-tipe rumah yang gede, terus dikelilingin sama pohon-pohon, terus dari jauh kelihatan ada gunung gitu. Terus suasananya tuh dingin, adem, tapi creepy, tapi serem, tapi horor, tapi keren, tapi bagus gitu loh. Masuk tuh si Lowen ya kan ke dalam rumah, disambut sama Jeremy. Terus katanya ya inilah rumahnya. Terus interior rumahnya tuh bener-bener kayak keren, modern, tapi tuh serem, creepy gitu. Dia ngerasa kayak gila nih rumah angker gitu kan. Tapi anyway, Lowen tuh ngeliat ada kayak lift yang baru diinstal, kayak lift yang baru dipasang. Terus dia jadi mikir kan, oh ini lift pasti buat Verity, karena Verity pasti di kursi roda gitu kan. Terus udah gitu Jeremy bilang, oke kamu tidur aja di master bedroom katanya gitu, alias kamar utama. Itu apa nggak awkward ya nggak sih? Itu kan kamar utama, kan kamar suami istri ya kan. Tapi kata Jeremy, kamu tidur aja di sini karena ini lebih deket ke ruang kerjanya si Verity, karena kan nanti Lowen kerjanya di ruang kerja si Verity itu kan. Akhirnya terus dianterin ke kamar utama, terus naro-naro tas. Terus udah gitu dari kamar utama tuh ternyata beraja di sebelahnya tuh ada kayak ruangan kerja. Nah ruangan kerjanya si Verity itu bener-bener kayak cukup luas lah ya. Terus banyak banget buku-buku, ada rak buku dari atas sampai bawah tuh penuh dengan rak buku. Buku-buku, terus dokumen, ada box-box isinya kertas-kertas doang. Terus ada meja kerja ya, panjang banget dari ujung ruangan sampai ujung ruangan gitu, itu meja. Terus ada laptop, ada desktop, terus ada jendela gede banget yang ngadap ke halaman belakang. Habis itu Jeremy bilang, udah kamu tidur aja di sini di master bedroom deket ruang kerja ya kan. Terus kata Lowen, enggak, aku kayaknya bakalan sehari doang di sini, besokannya aku kayaknya nyari hotel deh. Kata Jeremy, pasti kamu bakalan butuh lebih dari sehari deh kayaknya kalau mau nulis, katanya gitu. Udah kamu stay aja di sini sebutuhnya kamu gitu loh. Terus ayo aku anterin keliling rumah katanya gitu kan. Terus Jeremy tuh naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada satu ruangan kayak ruangan kamar anak gitu, dan ternyata bener itu adalah kamarnya si Crew ya, si anaknya si Jeremy yang masih 5 tahun. Terus di sebelahnya ada kamar lagi, itu kamarnya Jeremy ini. Terus di sebelahnya lagi ada kamar yang ketutup, dan itu adalah kamarnya Verity. Jadi mereka bertiga tuh kayak tidur di kamar yang berbeda ya, terpisah. Oke, ayo aku kenalin ke Verity katanya gitu. Dibuka tuh ruangan kamarnya Verity. Terus pas dilihat kan Lowen tuh nggak tahu ya Verity tuh sakitnya kayak gimana, sakit apa aja tuh dia nggak tahu. Terus pas dibuka pintunya, Verity tuh kayak lagi tiduran di kasur, tahu nggak sih kasur rumah sakit yang bisa dinaik turunin belakangnya. Nah kasur kayak gitu. Terus si Verity tuh cuman bengong aja, cuman ngelihat ke atap tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Jadi kayak ngedip-ngedip aja si Verity tuh, tapi nggak bisa ngomong, nggak, bener-bener kayak lumpuh gitu kali ya, nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, kayak nggak ada aja gitu si Verity tuh, kayak cuman tiduran aja gitu. Terus dikenalin juga ada perawat namanya April. Si April ini tuh kayak lagi masangin kaos kaki gitu kan ke si Verity. Terus dikenalin, ini April, ini Lowen, ini April gitu kan. Nah si perawatnya ini tuh dia nggak nginep ya guys, jadi dia tuh pulang sore, nanti paginya datang lagi, terus sorenya pulang kayak gitu. Habis itu Jeremy tuh kayak apa namanya, nyelimutin si Verity, terus kayak ngelus-ngelus gitu. Pokoknya wah gila nih suami baik banget gitu kan sama istrinya, bahkan istrinya lagi sakitnya tetap diurusin gitu. Nah habis itu oke deh, kamu kalau mau istirahat boleh istirahat aja dulu di kamar gitu. Lowen pun ke kamar gitu kan, terus istirahat bentar. Terus lanjut tuh ke ruangan kerjanya si Verity, mulai nyari-nyari buku ya buat research, buat bahan-bahan nulis dia ya. Tiba-tiba dia nemuin sebuah buku yang dia ngerasa, wah ini buku apa ya, ini buku apa ya gitu. Pas dibuka, ini judulnya tuh So Be It. Terus pas dilihat selintas, ini kayaknya diary deh, atau mungkin autobiografi gitu ya. Awalnya si Lowen ini ngerasa, duh boleh nggak ya gue baca ini gitu kan, ini kayaknya diary deh, ini kayaknya rahasia deh sifatnya gitu. Tapi Lowen tuh yang kayak, tapi kan
gue kan lagi research ya, gue kan mau nulis, boleh dong baca gitu kan, karena kan harus tahu dong jalan pikirannya Verity itu kayak gimana biar dia bisa nulis seri selanjutnya ya kan. Ini kan buku serinya Verity kan. Dengan alasan itu Lowen pun mulai membaca bab pertama dari buku So Be It ini. Nah ternyata beraja itu adalah kayak curhatannya si Verity pas awal ketemu sama Jeremy, pas awal kenal sama Jeremy. Jadi itu tuh waktu itu lagi di party intinya, terus Verity tuh ngelihat Jeremy tuh kayak wah cowok yang seksi banget kayak gitu-gitu. Terus mereka mulai kenalan, terus Verity dan Jeremy tuh kayak berhubungan gitu. Terus diceritain dengan sangat amat detail guys. Pokoknya si Verity tuh kayak agresif banget sama si Jeremy ini. Nah habis itu nggak kerasa waktu tuh udah mayan malam gitu kan, si Lowen ini ngerasa lapar guys. Terus dia kebangun kan, dia ngedenger ada suara kayak suara gedebak-gedebuk gitu deh di atas kamarnya dia gitu. Dan emang di atas kamarnya dia itu adalah kamarnya Verity. Dia ngerasa heran dong, kan kalau udah malam perawat udah pulang, Verity nggak bisa gerak. Jadi itu suara apa ya kan? Apakah rumah ini berhantu gitu kan? Tapi karena si Lowen ini terlalu lapar, dia bodo amat deh, dia turun ke dapur, dia pengen nyari makanan. Nah di dapur ternyata ada Jeremy tuh. Terus mereka tuh kayak ngobrol gitu kan, karena Jeremy kan ganteng banget ya kan. Terus ngobrol-ngobrol, si Lowen tuh bilang, kok aku dengar suara ya di atas kamar aku. Jeremy bilang, oh iya itu kasurnya si Verity kalau dinaik turunin itu emang ngeluarin suara katanya gitu. Mungkin perawat belum pulang, mungkin lagi nyuapin dia gitu kan. Oh gitu, ya udah gitu. Terus Lowen abis makan balik ke kamar, lanjut lagi tuh baca bukunya si Verity yang judulnya So Be It itu, kayak diary itu ya kan. Nah itu nyeritain Verity udah mulai pacaran sama Jeremy. Terus katanya si Verity tuh mulai terobsesi banget sama Jeremy gitu kan, pokoknya agresif, terobsesi, pokoknya nyeritain tiap detail kejadian di ranjangnya dia gitu loh. Terus ternyata bener aja hubungan mereka itu berlanjut dari pacaran jadi tunangan karena Jeremy ini melamar si Verity. Ternyata di hari Jeremy melamar Verity itu adalah di hari Verity itu positif hamil. Keesokan harinya si Lowen ini lagi di ruangan kerjanya Verity, lagi research, lagi nyari-nyari dokumen, baca buku gitu kan. Dia terus kan di depan meja kerjanya itu kan ada jendela gede banget ya kan yang menghadap ke halaman belakang. Pas si Lowen ini lagi kayak baca-baca, terus dia ngelihat ke jendela, ngelihat ke halaman belakang di bawah, itu ada Verity lagi ngeliatin dia. Terus si Lowen jadi kaget dong, kayak hah ngapain ngeliatin gitu kan. Kan setahu Lowen kan si Verity ini kan kayak bisa dibilang lumpuh gitu kan. Terus Lowen tuh kayak gila ya, masa gue takut sih sama orang yang bahkan nggak bisa gerak dan nggak bisa ngomong gitu. Terus dia mundur, terus pas dia lihat lagi ternyata Verity lagi natap ke arah danau gitu loh, dan lagi disuapin sama si perawatnya gitu. Nah gara-gara baca diary-nya si Verity yang ngejelasin secara detail hubungan ranjang antara Verity dan Jeremy, jadinya setiap kali si Lowen ngeliat Jeremy atau ketemu Jeremy di rumah itu, dia jadi mikirnya ke arah yang pikiran kotor gitu, kamu ngerti kan? Jadi semakin tertarik nih si Lowen sama si Jeremy gitu kan. Suatu waktu si Lowen ini lagi di halaman belakang sambil baca buku ya, sambil baca bukunya Verity gitu. Terus ada Jeremy dan juga kru, anak yang 5 tahun itu lagi main nih di halaman belakang. Terus si Lowen tuh sambil ngeliatin mereka gitu kan, ih kok so sweet banget ayah sama anak gitu kan, kayak wah keluarga yang sempurna, yang bahagia. Tiba-tiba si kru nih, si bocah 5 tahun ini tiba-tiba dadah-dadah nih ke arahnya si Lowen. Terus si Lowen kan jadi seneng kan didadahin kayak gitu. Tapi lama-lama si Lowen ngeh kayak kayaknya kru nggak dadah sama gue deh gitu. Pas dilihat ke atas ternyata si kru ini dadah ke arah kamarnya Verity. Terus pas si Lowen lihat ke atas ke kamarnya Verity, gorden kamarnya tuh goyang-goyang gitu loh, tapi nggak ada orang kan. Jadinya si Lowen kayak nggak mungkin Verity dong, karena kan Verity kan lumpuh ya, nggak bisa gerak gitu loh. Terus itu siapa yang ngegerakin gorden gitu kan, apakah itu hantu gitu kan. Terus tapi si Lowen tuh kayak mungkin kru ini kan karena masih kecil, masih 5 tahun mungkin ya, jadi imajinasinya masih aktif gitu kali ya. Jadi udah deh disabar-sabarin gitu, walaupun sebenarnya dia takut setengah mampu si Lowen ini gitu. Terus habis itu dia balik ke kamar, si Lowen ini lanjut ngebaca diary-nya si Verity ini, dan dia masuk ke bab ketiga, dimana si Verity ini cerita kalau dia tuh kan mulai hamidun ya guys, mulai hamidun. Terus si Verity ini mulai ngerasa jijik katanya, gue nggak suka sama badan gue pas lagi hamil. Pas lagi hamil tuh hubungan dia dengan Jeremy tuh kayak jadi nggak enak gitu kan, hubungan ranjangnya jadi terganggu katanya gitu. Terus juga diceritain kalau si Verity ini ke dokter dan ternyata dia hamil anak kembar. Si Verity ngerasa kalau Jeremy ini kayaknya lebih sayang sama bayinya deh daripada sama dia gitu. Jadi Verity ini cemburu sama bayinya sendiri, bahkan kayak Verity tuh kayak aku pengen keguguran aja deh. Terus akhirnya si Verity tuh kayak
nyoba ngambil besi kayak dari gantungan baju gitu, kayak ditusukin gitu guys ke dalam biar dia keguguran. Karena si Verity tuh kayak, aku pengen keguguran aja deh biar Jeremy tuh fokusnya sama aku bukan sama bayi aku gitu. Nah, di sana setelah baca itu si Lowen kayak kaget dong, kayak ya ampun ini penulis terkenal gitu ya, si Verity. Ternyata kok aslinya sejahat ini gitu kan. Kok dia tega mau kayak gitu sama kandungannya sendiri. Tapi si Lowen tuh masih belum mau cerita atau ngadu ke Jeremy ya soal diary ini karena takutnya gimana-gimana, dan Lowen juga masih pengen baca gitu loh itu kelanjutannya kayak gimana gitu kan. Dan Lowen ini lebih khawatir ke kru ya. Kalau misalnya Verity ini bisa ngelakuin hal kayak gitu sama kandungannya sendiri, gimana sama kru gitu kan, si bocah yang masih berumur 5 tahun ini. Nah terus malam itu Lowen, Jeremy, dan kru itu makan malam bareng di luar gitu kan. Terus itu kan kayak so sweet banget ya nggak sih, jadi kayak keluarga bahagia nggak sih, padahal kan Jeremy statusnya masih suami orang ya kan, tapi malah makan bareng sama si Lowen. Tapi nggak, tenang aja, mungkin itu profesional ya, mungkin Lowen merasa udah ini hanya makan malam bersama coworker begitu ya, tapi kok lama-lama si Lowen malah baper nih sama Jeremy gitu, karena kan Jeremy kan ganteng ya, tapi masalahnya Jeremy itu masih suami orang gitu kan statusnya. Terus pas lagi makan bareng itu, Lowen pelan-pelan mulai nanya dong sama Jeremy kayak, itu sebenarnya Verity itu sakit apa sih, dan kenapa sih kok dia jadi nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong gitu kan. Terus Jeremy bilang kalau Verity itu sebenarnya nggak ada luka yang katanya terlalu gimana gitu, bahkan kayak tulang belakangnya juga nggak begitu parah. Tapi kata dokter Verity itu cuman bisa ngelakuin hal-hal yang basic kayak misalnya makan atau buang air gitu ya, tapi nggak bisa ngomong katanya gitu. Dan kata dokter sih isi kepalanya si Verity itu jadi kayak kembali ke anak kecil lagi gitu loh. Terus waktu itu tuh si Lowen tuh minta kunci kamar ya ke si Jeremy katanya, itu kamarnya ada kuncinya nggak sih? Terus kata Jeremy, oh nggak tahu sih, nanti aku cariin deh gitu. Tapi Jeremy nggak tahu kalau sebenarnya Lowen punya rahasia guys. Apakah rahasianya Lowen? Si Lowen itu suka sleepwalking ya, alias suka tidur sambil jalan gitu. Nah Jeremy kan nggak tahu. Pas Lowen lagi di kamar, tiba-tiba Lowen ngedenger ada suara gedebuk gitu kan, kayak ada suara yang jatuh gitu loh. Terus karena takut kenapa-napa gitu kan, takut si kru, si bocah 5 tahun itu kenapa-napa, si Lowen langsung lari ke lantai atas gitu kan. Kru, kamu gak kenapa-napa gitu kan. Ternyata si kru tuh kayak lagi di lantai di kamarnya Verity. Terus si dagunya tuh agak berdarah dikit dan ada pisau di sebelahnya gitu. Kru tuh kan agak nangis sedikit kan. Terus kru, kamu gak apa-apa, ayo sini gitu kan. Sama si Lowen diangkat, digendong ke toilet gitu kan untuk dibersihin lukanya. Kamu gak kenapa-napa? Terus kata kru, iya kata mama aku nggak boleh main-main sama pisau. Terus Lowen kayak, kata mama gitu kan. Tiba-tiba ada Jeremy tuh, kenapa ada apa gitu kan. Ini kru jatuh kayaknya karena dagunya agak berdarah. Ya ampun, sini benerin gitu kan. Sama si Jeremy tuh diobatin tuh. Terus si Lowen niatnya kayak mau ngambil pisau yang tadi ada di kamarnya Verity kan. Balik lagi ke kamarnya Verity, dia kaget kok pisaunya hilang. Padahal Lowen yakin kalau tadi aku ngeliat ada pisau loh di lantai, kok hilang gitu. Sementara itu Verity tuh ya cuma di kasur sambil natap langit-langit dengan pandangan yang kosong ya kan. Kan Verity nggak bisa gerak ya kan. Terus pisaunya kemana gitu kan, apakah ini hanya imajinasinya si Lowen aja gitu. Lowen pun cerita dong sama Jeremy, aku yakin banget aku tadi ngeliat pisau loh beneran deh. Terus Jeremy, masa sih, mungkin kamu salah lihat kali gitu, atau mungkin si kru ini cuman berimajinasi kali gitu kan. Ya udah deh, nggak begitu dipikirin tuh. Terus Lowen lanjut lagi nih baca diary-nya si Verity. Nah di bab yang keempat itu Verity nyeritain kalau dia tuh jijik banget katanya sama bayinya, dan bahkan jijik banget untuk menyusui bayinya katanya gitu. Wah semakin kesel lagi dong si Lowen, kayak ih kok ada si ibu kayak gini gitu loh. Terus Lowen nemuin sebuah foto anak kembar yang kayaknya ini adalah anaknya si Jeremy sama Verity ya kan. Si kembar ini kan namanya Justin dan Harper ya. Dan kelihatan di mukanya Justin tuh kayak ada luka gitu loh. Terus kalau ngeliatin fotonya Harper tuh kayak nggak pernah senyum di foto. Biasanya kan kalau anak kecil di foto tuh kan banyak senyum gitu ya. Nah Harper tuh enggak. Terus tiba-tiba Jeremy nyamperin kan, oh kamu nemuin foto itu? Iya, jadi Harper itu didiagnosa punya Asperger katanya gitu. Jadi kurang bisa berekspresi mukanya. Jadi tiap di foto tuh ya nggak bisa senyum. Terus si Lowen ini ngelihat lukanya Justin, jadi ingat, oh kan di diary itu kan Verity pernah nyobain untuk keguguran kan, apakah gara-gara luka besi itu jadinya Justin punya luka gitu kan. Nah terus Jeremy pun curhat ya kan soal si kembar ini, curhat, terus lama-lama terbawa suasana gitu kan. Terus lama-lama Jeremy dan Lowen pun berpelukan guys, terus kayak udah nyosor-nyosor, udah nyaris gitu, tiba-tiba ada si bocah 5 tahun ngeliatin, hey kru kamu belum tidur gitu kan. Akhirnya nggak jadi tuh mereka ya kan. Di suatu malam si Lowen ini kebangun gara-gara kebelet. Terus tiba-tiba dia ngedenger ada suara langkah kaki. Tapi kalau diperhatikan
perhatiin ini suaranya, suara langkah kakinya tuh kayak lebih berat dari suara langkah kaki si kru yang bocah 5 tahun, tapi lebih ringan dari suara langkah kakinya Jeremy. Karena kan kalau malam si perawat nggak ada dong pulang, jadi di rumah cuma ada berempat ya kan, berempat kan, Jeremy, Verity, kru sama si Lowen ya kan. Terus ini langkah kaki siapa gitu kan, karena kan Verity nggak bisa jalan ya kan, jadi apakah di rumah itu ada hantu? Terus Lowen ini lanjut lagi baca diary-nya si Verity, dimana dia tuh mulai curhat. Verity tuh mulai curhat, dia udah capek nyusuin, capek ngurus anak. Verity tuh ngerasa kurang perhatian dari Jeremy, karena Jeremy tuh lebih sayang sama si kembar katanya daripada sama si Verity gitu. Terus kan Lowen tuh kayak mikir, kok egois banget sih, ini kan anak lo gitu loh, kok lu cemburu sama anak sendiri ya kan. Nah pagi-paginya pas si Lowen ini turun mau sarapan, si Verity tuh udah ada di depan TV ya, lagi disuapin makan sama perawat. Terus pas lagi nyiapin sarapan, tiba-tiba ada kru nih muncul, mama lihat mah, aku nemuin kura-kura mah gitu kan. Terus ya Verity kan nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak dong, dia cuman bengong doang gitu. Terus karena si Lowen ini kasihan, si kru kan masih kecil, mungkin masih nggak ngerti ibunya kenapa gitu, jadi si Lowen lah yang nanggepin, kura-kura apa, kamu nemu kura-kura di mana gitu kan. Terus si Jeremy nyamperin kan, wah kura-kura apa nih, nanti ya papa cariin akuarium gitu kan, karena mereka tuh punya akuarium di basement gitu. Terus Jeremy pun minta dianterin sama Lowen, anterin yuk ke basement gitu kan. Terus itu basementnya sama seperti basement di mana-mana ya kan, serem, gelap, dingin gitu kan, horor aja pokoknya mah, angker gitu kan. Terus ternyata di dalam basement itu ada box-box kayak dokumen-dokumen, terus juga ada baby monitor, CCTV buat bayi gitu loh. Nah terus kata Jeremy, dulu aku kerja di sini, karena kan Jeremy ini agen real estate gitu kan, jadi dia kayak bisa kerja di rumah gitu loh. Terus Lowen tuh yang mulai mikir, duh kasihan banget sih si Jeremy, udah mah ganteng gitu kan, terus badannya berotot, tapi kok punya istri jahat banget gitu kan, apalagi baca diary-nya si istrinya tuh kayak gitu ya kan. Nah suatu malam si Lowen ini tidur sambil jalan guys, terus untungnya kepergok sama si Jeremy. Hai Lowen, kamu lagi ngapain? Terus si Lowen tuh yang bangun kayak, aku nggak tahu kenapa aku di sini. Terus akhirnya Lowen pun nyeritain dia, aku punya sleepwalking gitu kan, katanya aku takut banget. Kata Jeremy, oh ya udah ayo aku temenin tidur gitu kan. Terus Jeremy nemenin Lowen tidur, padahal dia masih jadi suami orang ya kan, tapi dia nemenin Lowen tidur gitu kan. Emosi gue. Pas lagi sendirian, Lowen lanjut baca diary-nya Verity, dimana di bab selanjutnya itu Verity tuh curhat kalau dia tuh ingin banget menyakiti si Harper, karena di pikirannya Verity, Harper itu ingin menyakiti Chastin. Harper itu jahat sama Chastin katanya gitu, padahal itu kan kembar ya. Si Verity tuh kayak milih-milih gitu, kayak pilih kasih gitu loh. Pernah suatu hari si Verity tuh kayak sengaja kayak ingin lehernya si Harper, tapi kaget keburu ada Jeremy gitu loh. Terus Jeremy tuh kayak, kenapa Harper gitu kan, enggak kenapa-napa, ini aku lagi nyusuin gitu loh. Terus tiba-tiba Verity inget kalau ada CCTV kan, ada baby monitor ya kan, dia takut ketahuan sama Jeremy ya kan, akhirnya dia tidurin lagi tuh. Lowen dan Jeremy pun makan malam bareng lagi ya kan. Terus si Jeremy tuh bilang sama Lowen, aku tuh sebenarnya bohong tahu sama. Terus kata Lowen, bohong apa ya? Terus kata Jeremy, iya sebenarnya Verity itu nggak pernah baca buku kamu. Terus Lowen, loh kenapa kamu bohong gitu kan? Terus kata Jeremy, sebenarnya sih yang baca buku kamu itu aku suka banget sama buku kamu katanya gitu. Lowen tuh kayak, masa sih? Jadi karena Lowen itu kan insecure ya, dia nggak suka sama karyanya sendiri. Terus ini tiba-tiba ada cowok ganteng yang dia suka, terus bilang suka sama karya tuh kayak cuit gitu kan. Terus anyway lanjut tuh si Lowen ini baca diary-nya si Verity ya kan, diam-diam. Terus dia masuk ke bab dimana si Verity ini curhat kalau udah mulai hubungan ranjangnya tuh dingin katanya. Terus si Jeremy udah jarang menyentuh Verity gitu, terus udah malas, udah capek ngurusin bayi. Dan si Verity ini terus-terusan ngomongin soal si Chastin gitu. Chastin udah belajar makan, Chastin udah belajar ngomong ini itu. Terus si Jeremy mulai notice, kamu kok ngomongin Chastin mulu sih? Harper gimana? Harper udah kayak gimana kabarnya? Gitu-gitu. Jadi si Jeremy tuh udah mulai nyadar kalau ini Verity tuh kayaknya lebih sayang sama Chastin deh daripada sama si Harper. Padahal kan mereka maksudnya sama-sama anaknya dia gitu loh. Gara-gara baca diary-nya si Verity itu, Lowen mulai ngerasa cemburu gitu kan. Kayak, ih apaan sih, gue jadi males nerusin bacanya gitu kan. Di hari itu si Lowen tuh lagi ulang tahun, tapi nggak ada yang tahu kan. Terus tiba-tiba ketemu sama Jeremy kan, terus ngobrol, hari ini sebenarnya aku ulang tahun gitu kan. Terus kata Jeremy, oh kamu ulang tahun? Ayo aku bikinin kue. Terus dibikinin kue sama Jeremy, tahu nggak? Didekorasi kuenya tuh sama si Jeremy, coba. Terus kayak happy birthday, make a wish
wish ya gitu, kamu ngarepin apa? Ya nanti kalau aku bilangin nanti nggak kekabul dong. Ayo udah tiup aja gitu kan kuenya. Ditiup sama Lowen gitu kan. Terus setelah ditiup itu karena mereka berdua tuh posisinya Jeremy sama Lowen malam-malam berdua ya kan. Terus habis ngerayain ulang tahun terus lama-lama nyosor akhirnya mereka ting gitu kan. Terus wah langsung deh pokoknya memanas ya kan, cuaca gitu kan mendadak panas gitu kan. Terus pas lagi panas-panasnya tiba-tiba di ujung matanya si Lowen ngelihat ada sosok perempuan berdiri di atas tangga. Langsung, bentar, apa itu gitu kan si Lowen. Aku ngeliat ada perempuan berdiri gitu kan di atas tangga. Perempuan apa? Siapa? Atau itu Verity bukan ya? Aku ngeliat perempuan katanya gitu. Terus si Lowen, ini apa gua halu apa gimana ya gitu kan? Apa Verity pura-pura lumpuh gitu loh. Itu kan jadi pertanyaan ya. Terus masuk ke diary Verity bab selanjutnya, di mana si Verity ini mulai cerita kalau ternyata si Verity ini pura-pura hamil. Terus ternyata bener aja, karena pura-pura ternyata beneran hamil tuh. Si Verity tuh hamil si kru yang bocah yang masih 5 tahun yang masih ada itu. Dan Verity ngerasa setelah hamil dia ngerasa lebih diperhatiin lagi sama Jeremy dan dia sangat bersyukur sama kehamilannya yang itu gitu. Terus juga di bab itu nyeritain gimana si Justin meninggal. Jadi si Justin itu salah satu anak kembar mereka itu lagi nginep di rumah tetangganya. Si Justin ini kan memang punya alergi kacang. Nah pas lagi nginep itu di rumah temannya, di tetangganya itu, si Justin ini malam-malam kayak tahu nggak sih iseng-iseng jalan-jalan nyari cemilan ke dapur. Terus mereka nyari cemilan sambil bercanda-bercanda sambil main gitu kan, karena kan masih pada kecil tuh mereka. Terus mereka nggak tahu kalau di salah satu cemilannya itu ada kacang. Nah dari sanalah si Justin ini keracunan ya, karena kan punya alergi kacang gitu loh. Sementara di kepalanya si Verity ya, di diary-nya tuh ditulisin kalau ini pasti gara-gara Harper, pasti Harper yang menjebak, pasti Harper yang pengen Justin mati. Terus si Verity tuh bukan sedih karena Justin meninggal, tapi Verity tuh sedih karena Jeremy sedih gitu. Jadi mikirinnya Jeremy, bukan mikirin si Justin anaknya gitu loh. Nah keesokan harinya si Lowen kan turun ke lantai bawah, terus ada Verity lagi di ruang tengah ya kan. Terus karena lagi nggak ada siapa-siapa, si Lowen ini berani banget tiba-tiba nyamperin si Verity, terus bisik-bisik di telinganya si Verity, kamu tuh dasarnya dasar cewek kurang ajar, lu jahat banget lu tega ya kayak gitu sama anak lu sendiri, lu dasar lu nggak bersyukur lu punya suami baik, lu malah jahat katanya gitu. Tapi si Verity kan karena memang lumpuh ya, jadi si Verity itu cuman yang kayak gini doang, nggak sama sekali nggak bereaksi, sama sekali nggak ngelawan, nggak gimana pas si Lowen bisik-bisik di telinganya itu. Terus di malam itu akhirnya si Lowen dan Jeremy pun tidur bareng guys. Mereka pun melakukan hal dewasa gitu di master bedroom, di kamarnya Verity dan Jeremy. Coba di kamar utama mereka pak-pak gitu kan. Padahal posisinya kan Jeremy kan masih statusnya suami orang ya kan. Nah setelah mereka berhubungan ya kan, Jeremy pun mulai curhat sama si Lowen kayak, aku tuh kayak nggak kenal deh sama istri aku sendiri. Dulu tuh dia tuh nggak gini loh, bla 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 gitu. Terus tiba-tiba si Jeremy ini ketiduran kan, kebangun terus wah aku nggak bisa di sini dong, nanti kan kalau kepergok sama perawat gimana ya kan. Terus itu sekitar mungkin tengah malam kali ya, si Jeremy ini kan harus keluar kamar, maksudnya takut kepergok gitu. Tapi pas dia mau buka kamarnya Lowen, kok kekunci guys, kekunci dari luar gitu loh, kayak kok kekunci gitu kan. Terus kata Lowen, emang kamu ngunci pintu? Enggak, aku nggak ngunci pintu. Kata Lowen, kamu ngunci kamarnya Verity nggak? Kata Jeremy, aduh nggak tahu deh, aku nggak inget deh gitu. Udah aku coba keluar dari jendela deh. Akhirnya si Jeremy pun keluar dari jendela, manjat keluar, terus masuk lagi lewat dalam, terus ngebukain kamarnya si Lowen gitu kan. Terus Jeremy pun ngecek ke kamarnya Verity, dan Verity tuh masih tidur, lagi di kasurnya aja si Verity gitu, tidur. Nah terus akhirnya Lowen pun lanjutin baca diary-nya si Verity ya. Nah masuk ke bab 14 di diary itu dijelasin kalau itu kan 6 bulan setelah Justin meninggal ya kan. Si Verity ini sengaja ngajakin kru, anak yang paling bungsu sama si Harper, untuk naik kanu di danau gitu. Dan memang sengaja sama Verity nggak dipakein life vest ya, pelampung gitu, nggak sengaja nggak dipakein. Sudah nyampe agak tengah si kanunya, si Verity ini bisik-bisik ke si kru tahan nafas ya gitu. Harper di depan kan, di bagian kanu di bagian depan tuh lagi asik aja main air gitu kan di tengah danau gitu. Terus tiba-tiba si Verity ngegulingin si kanunya sampai ke Bali. Terus kan jadinya kan si Harper dan si kru kan teriak-teriakan, mama aku nggak bisa berenang gitu kan. Verity tuh sengaja cuman nyelamatin kru doang. Jadi si kru langsung dibawa, terus si Verity berenang sampai ke tepian gitu kan. Si Harper ditinggalin biar tenggelam di danau sendiri. Gila, jahat banget gak sih? Terus di
sana kan si Verity mikir dong, wah kalau gua nggak balik nyelamatin Harper, ntar gua dibilang sengaja lagi gitu kan. Terus Verity pun bilang sama kru, kamu tahu kan cara nelfon papa? Udah kamu sekarang coba telepon papa, mama mau nyelamatin dulu Harper gitu kan. Si kru pun lari ke dalam rumah, nelfon si Jeremy ya kan. Sementara si Verity nyoba untuk balik ke tengah danau untuk nyelamatin si Harper, dan ya maksudnya udah terlambat dong, Harper udah tenggelam gitu kan. Akhirnya polisi datang, Jeremy datang, Jeremy lah yang langsung berenang ke tengah danau dan nyelamatin Harper. Untungnya tuh ada jaring-jaring kayak di dalam danau yang bikin si Harper nyangkut gitu loh di sana. Akhirnya diangkut dan udah terlambat, Harper udah nggak bisa nafas gitu. Dan gara-gara itu Jeremy bener-bener kayak semakin sedih lagi dong ya kan, kehilangan anak kembar gitu. Nah, gara-gara itu si Lowen jadi ngerasa semakin jijik dong, ngerasa semakin gila nih si Verity, kok sejahat ini ya dia gitu, kok bisa tega sama anak sendiri kayak gitu. Dia udah mikir nih si Lowen, ini apa gua cepuin nih ke si Jeremy gitu kan, gua kasih nih apa diary-nya, tapi gue belum tamat bacanya gitu kan, tapi takut kenapa-napa gitu kan. Si Lowen tuh nyobain tahan gitu kan, walaupun si Lowen tuh udah jijik, udah sebel banget sama si Verity gitu kan, kok ada si orang sejahat ini gitu kan. Terus si Lowen ini mulai kepikiran nih, ini gue ada firasat nih, kayaknya si Verity ini pura-pura sakit deh gitu kan. Terus si Lowen inget kan ada CCTV bayi kan di basement. Lowen ini pun langsung ngambil CCTV yang ada di basement dan dipasangin ke kamarnya Verity. Untungnya waktu itu Verity itu kayak lagi tidur gitu loh, jadi dia nggak ngeliat si Lowen masang CCTV gitu kan. Terus si Lowen lanjut baca diary-nya, oke ini kayaknya bab terakhir gitu kan. Di bab terakhir diceritain tuh sama si Verity, ditulis kalau semenjak kehilangan Harper, Jeremy tuh jadi semakin sedih, semakin murung, semakin tidak bersemangat gitu, dan bahkan Jeremy tuh mulai mencurigai Verity, katanya gitu. Kamu nggak becus aja jadi ibu gitu kan, kamu nggak bisa jagain anak kita, bla 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 gitu. Nah, gara-gara itulah Verity punya ide untuk bundir, menabrakkan diri sendiri, naik mobil Range Rover-nya dia, ditabrakin ke pohon gitu. The end. Terus jadi masuk akal dong sama si Lowen, kayak oh gara-gara ini ya Verity berarti emang bunuh diri ya kecelakaannya tuh gitu loh. Nah, suatu hari ini Jeremy sama Lowen kan lagi berhubungan badan gitu kan. Terus begitu beres, Jeremy lagi mandi di toilet, si Lowen ini di kantornya si Verity sambil ngawasin CCTV ya kan. Tiba-tiba pas lagi ngeliat CCTV, Lowen ngeliat Verity lagi di lantai guys, lagi berlutut di lantai gitu. Terus Lowen langsung refleks kan, langsung teriak Jeremy gitu kan. Terus si Verity kayak ngeliat ke arah CCTV, terus si Lowen sama Jeremy langsung lari ke atas gitu. Terus pas lari ke atas, Verity di atas kasur. Maksudnya kayak normal biasa di atas kasur, kayak lumpuh gitu loh. Padahal kan Lowen ngeliat Verity di lantai kan, lagi berlutut kan. Terus Jeremy tuh agak marah sebenarnya sama si Lowen. Apa sih maksud kamu? Verity pura-pura, enggak kok Verity sakit gitu kan. Terus kata Lowen tuh, enggak, aku ngeliat Verity tuh gerak, katanya Verity tuh di lantai. Kata Jeremy, udah kamu mendingan pergi sekarang juga gitu kan. Nih kamu kalau nggak percaya nih, baca nih diary-nya. Terus sama Lowen tuh dikasihin tuh diary ke si Jeremy, nih kamu baca nih, lihat yang sebenarnya kayak gimana gitu kan. Terus si Lowen pun pergi ke kamarnya, dia udah kayak nyesek banget kan, diusir sama Jeremy gitu kan, sambil nungguin mungkin Jeremy lagi baca dulu gitu kan. Sambil di kamar tuh kan kedengeran di kamar atas kan, Jeremy sama Verity itu kedengeran kayak berantem gitu loh. Terus pokoknya kedengeran kalau si Jeremy tuh bilang, ngaku nggak, kalau nggak nih ini buku nih gua kasihin ke polisi gitu kan. Terus tiba-tiba si Verity tuh langsung sadar, langsung ngomong, enggak Jeremy please, aku bakalan jelasin gitu kan. Ternyata bener guys, ternyata si Verity tuh pura-pura lumpuh selama ini. Terus Verity, please Jeremy, enggak, please dengerin aku dulu gitu kan. Terus si Lowen naik ke atas, langsung ngeliat si Jeremy tuh posisinya udah di atas si Verity, lagi ngekek si Verity, padahal itu kan istrinya sendiri ya kan. Tapi kan Verity ngebohong dong berarti selama ini. Si Jeremy tuh udah mau ngekek si Verity ya kan. Terus kata Lowen, Jeremy jangan Jeremy, nanti kamu harus ingat kru, kasihan dia masih kecil, nanti dia nggak punya ayah gitu kan. Langsung Jeremy langsung mundur dong. Kalau mau kamu harus bikin ini seolah-olah kayak kecelakaan, kata si Lowen. Terus si Lowen sama Jeremy tuh kayak berdiskusi gitu, kayak kalau kamu mau, kamu bikin aja dia keselak sama muntahannya sendiri, biar polisi nyangkanya kalau Verity tuh meninggalnya karena kecelakaan. Terus si Verity tuh yang mohon-mohon kan, si Verity tuh kan dibekem nih mulutnya sama si Jeremy biar nggak teriak-teriak gitu kan. Terus akhirnya bener aja saran dari si Lowen tuh didengar sama si Jeremy. Jeremy buka tangannya di mukanya si Verity, terus Jeremy masukin jarinya ke dalam mulutnya si Verity. Terus Verity tuh yang kayak please jangan gitu kan. Terus dimasukin tuh jarinya ke dalam mulutnya Verity sampai mau muntah, sampai keselak gitu si Verity. Dan akhirnya Lowen tuh kayak nggak mau ngeliat ya si Lowen tuh kayak gini. Terus akhirnya bener aja Verity pun menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan Verity nggak sempet ngejelasin, nggak sempet ngomong apapun, Verity meninggal. Habis itu Lowen dan Jeremy pun bilang, oke sekarang kita pura-pura tidur aja, kita nungguin besok pagi sampai perawat yang nemuin dan nelfon polisi. Dan bener aja itu dianggapnya sebagai kecelakaan
kecelakaan, guys. Nah, 7 bulan kemudian, ternyata bener aja, Jeremy dan Lowen menikah. Bahkan Lowen tuh lagi hamidun, guys, baby girl gitu. Jadi Jeremy dan Lowen dan juga Kru, yang bocil yang masih 5 tahun tuh tinggal bareng, dan mereka memutuskan untuk menjual rumah yang lama ini. Nah, tapi sebelum dijual, itu rumah kan harus diberes-beres dong. Isinya takutnya ada apa gitu kan. Terus mereka pun balik ke rumah yang lama ini. Si Jeremy masih beres-beres di bawah, si Kru di lantai 2 di kamarnya si Verity ya kan. Terus si Lowen ngelihat Kru dong, "Kru, kamu lagi ngapain? Ini ada gambar aku," katanya gitu. Terus si Kru tuh ngegambar Verity dan juga Jeremy gitu kan. "Oh iya, mana sini?" gitu kan. Terus si Kru pergi keluar, Lowen ngelihat si lantai kayunya tuh kayak bisa dicongkel gitu kan. Terus pas dibuka ternyata di dalam itu ada pisau, guys. Pisau yang waktu itu ngilang itu loh. Terus ada amplop. Waktu itu Lowen kan lagi hamil. Terus ini amplop apa ya? Pas dibuka ternyata ini adalah surat dari Verity. Jadi si suratnya itu pakai tulisan tangan. Yang isinya tuh kurang lebih kayak gini. "Dear Jeremy, semoga surat ini nyampe di tangan kamu ya. Tapi kalaupun bukan kamu yang nemuin, semoga surat ini nyampe ke tangan kamu," katanya gitu. "Aku pengen minta maaf. Kalau kamu nemuin surat ini, artinya aku udah pergi tengah malam sama Kru. Walaupun aku harus ninggalin kamu sendirian di rumah yang penuh dengan kenangan manis kita bertiga. Kita punya kehidupan yang sangat indah sama anak-anak kita, sama keluarga kecil kita. Tapi sayangnya, semua itu berbeda setelah kita kehilangan anak kembar kita," katanya. "Aku tahu kamu bosan dengan pembicaraan penulis. Haruskah aku tetap menulis dengan sudut pandang penjahat atau aku cari gaya penulisan lain?" Dan Amanda, inget kan Amanda si editor itu? Amanda menyuruhku untuk latihan menulis jurnal menggunakan sudut pandang penjahat. Atau mungkin yang kamu kenal sebagai antagonistic journaling. Tapi kamu malah sibuk baca novel orang lain. Antagonistic journaling adalah cara yang bagus untuk masuk ke karakter jahat yang sedang aku tulis. Makanya aku belajar menulis diary tentang kehidupan pribadiku menggunakan sudut pandang orang jahat yang sebaliknya dari yang aku pikirkan. Dan ceritanya dimulai dari awal kita bertemu. Latihan ini membuat aku menjadi lebih ahli dalam membuat cerita dari sudut pandang penjahat. Tapi aku tidak menyangka kamu akan menemukannya dan membacanya. Padahal kamu nggak pernah baca tulisanku sebelumnya. Tapi itu kan cuma latihan dan bukan yang aku rasakan sebenarnya. Kamu tahu, Harper itu kecelakaan dan kamu malah mencurigai aku. Sampai hari ini pun aku masih menyalahkan diriku sendiri atas kehilangan anak kembar kita. Tapi kamu marah dan kamu menyalahkan aku karena kamu menemukan tulisan antagonistik jurnalingku. Kamu mencekiku di kamar waktu itu sampai aku pingsan. Dan aku terbangun di kursi penumpang di mobil Range Roverku dengan kamu di kursi pengemudi. Mulutku dilakban, kaki tanganku diikat. Aku nggak bisa menjelaskan tulisan yang kamu baca. Aku belum sempat menjelaskan, tapi kamu malah ingin membunuhku dan membuatnya seolah-olah aku bunuh diri. Lalu kamu menabrakkan mobil itu ke pohon. Lalu kamu memindahkan aku ke kursi pengemudi. Dan kamu pulang jalan kaki menunggu diberitahu polisi. Tapi rencanamu gagal. Aku pura-pura koma dan pura-pura melamun. Semua yang aku lakukan itu untuk Kru. Kru adalah satu-satunya orang yang tahu kalau aku baik-baik saja. Karena dia masih kecil, dia masih 5 tahun, orang-orang lain akan menyangka bahwa Kru hanya berimajinasi. Aku berusaha mencari tulisan itu, tulisan antagonistik jurnalingku, agar kamu tidak memanfaatkannya atau memberikannya ke polisi. Tapi kamu malah mencari penulis baru dan membiarkannya tinggal di rumah kita. Aku menunggu uang bukuku cair untuk dipindahkan ke akun bank baruku. Dan aku akan membawa Kru pergi. Yang harus aku lakukan adalah menunggu. Tapi si penulis baru malah mempersulit. Aku sudah tidak peduli dengan tulisanku. Aku hanya ingin pergi. Iya, ini memang salahku membuat si penulis baru itu menjadi curiga. Beberapa kali dia memasuki hidupmu, dia tinggal di rumah kita, dia tidur di ranjang kita, dia mengambil karirku, dan dia mengambil kamu dariku. Aku bahkan mendengar kamu menidurinya di kamar kita. Aku sangat sakit hati dan aku sangat marah. Tapi aku sadar, di saat kamu sedang sibuk dengan si penulis baru itu, adalah saat yang tepat untukku kabur dengan Kru. Dan setelah aku dan Kru pergi, aku akan menelponmu dan aku akan memberitahumu di mana kamu bisa menemukan surat ini. Aku tidak akan menyalahkanmu atas apa yang terjadi, atas apa yang sudah kamu lakukan padaku. Kamu ayah terbaik, tapi kamu bukan suami yang baik. Aku masih menyayangimu. Verity. Setelah itu, Lowen menyobek-nyobek surat itu dan membuangnya ke toilet, di flush. Habis itu Jeremy nyamperin,
"Hey Lon, lagi apa?" gitu kan. "Nggak, ini aku lagi beres-beres dikit," gitu kan. Dan Jeremy nggak pernah baca surat itu, hanya Lowon yang tahu. Dan itulah akhir dari cerita novel Verity. Gimana, kamu suka nggak sama buku Verity? Kalau menurut aku nih, sejujurnya ya, jujur aja aku nggak suka sama semua karakter di buku Verity ini. Kenapa? Karena kayak nggak ada yang bisa disukain gitu karakternya, ya nggak sih? Ya bahkan kita juga nggak tahu nih Verity itu yang bener tuh yang mana. Apakah dia memanipulasi realita gitu? Tapi yang jelas kalau yang dari aku tangkap, emang kayaknya si Verity ini tuh emang lagi latihan journaling pakai sudut pandang penjahat aja. Jadi kemungkinan Verity itu nggak bener-bener jahat, guys. Kayak waktu Heath Ledger lagi latihan jadi Joker itu di film Joker yang dia nulis diary seolah-olah dia Joker. Nah itu si Verity itu lagi kayak gitu. Dan berarti kan si Jeremy itu kan udah pernah baca diary itu kan sebelumnya. Tapi kenapa dia pura-pura baru baca pas ada si Lowen, ya kan? Berarti kan Jeremy kan udah jahat dari dulu dong. Apalagi Jeremy yang bikin si Verity ini kecelakaan, ya kan? Tapi si Lowen masih mau bertahan dengan Jeremy tuh kayak red flag nggak sih? Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.